hormati Ketua Rumah Jurnal Indonesia, Bapak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Ardian, Bismillahirrahmanirrahim. Kepala LP2M IAIN Manado, Ketua LP2M IAIN Manado, Bapak Dr. Ardianto MPD, Ketua RJI Sulawesi Utara, sekaligus Ketua Rumah Jurnal IAIN Manado, Ibu Faradila Hasan MH, Bapak Ibu para peserta sharing session bersama RJI Sulawesi Utara, yang sangat saya hormati para narasumber yang sudah hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati narasumber pertama, Bapak kemarin Ahmad teman-teman Habibie itu ke Syahid, sana, Pak, tapi nggak MPD. mau nerima. Narasumber kedua, Bapak Asep Erlan Maulana, Eskom Mkom. Narasumber ketiga, Bapak Helmi Suyanto. Bapak Ibu sekalian, beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan sharing dari para narasumber kita terkait dengan topik kita hari ini, yaitu strategi publikasi jurnal. Jadi rencananya kita akan menyelesaikan satu persatu dulu materinya, kemudian langsung tanya jawab. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Ahmad Habibie Syahid. Bapak Habibie sudah siap ya, Pak? Siap, Alhamdulillah. Dengan beliau adalah pengurus relawan jurnal Indonesia. Kemudian beliau dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun judul yang akan beliau sampaikan pada materi kita hari ini yaitu Submission Preparation Checklist, kesiapan materi sebelum submit. Kepada Bapak Dr. Ahmad Habibie, disilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Syarul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Relawan Jurnal Indonesia, Mas Dr. Arbain SPD MPD. Yang saya hormati Ketua OP2M dari IAIN Manado, Bapak Dr. Ardianto. Juga yang saya hormati Ketua Pengda RJI Sulut, Ibu Faradila Hasan MH, sekaligus juga Ketua Rumah Jurnal ya Bu. Salam kenal Bu Faradila, Pak Ardianto. Kemudian yang saya hormati dari Mas Helmi, narasumber pada hari ini, dan juga Kang Erlan, dan Bapak Ibu semua peserta sharing session di RJI Sulut bersama IAIN Manado. Izin saya share screen ya, Ibu ya. Sudah muncul ya? Bentar. Saya ini dulu nih. Baik, saya juga ucapkan terima kasih sama Mas Syahrul sebagai moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya presentasi pada pagi hari ini. Tema yang diberikan ke saya berkaitan dengan submission preparation checklist. Saya ingat banget tahun berapa ya, saya lupa ya Mas Arbain ya, pada saat kita mulai mau bikin RJI Academy,
di tahap pertama itu salah satu materi yang berkaitan dengan eh, kurikulum yang ada di RJ Academy itu tentang submission preparation checklist. Kebetulan saya salah satu dari fasilitator yang kemudian diberikan kesempatan oleh RJI untuk menyusun materi tentang submission preparation checklist. Memang eh, terdengar atau terlihat cukup banyak diabaikan ya materi tentang submission preparation checklist. Padahal ini merupakan bagian yang penting. Terkadang penulis tidak tidak terlalu open dengan SPC ini ya, dengan submission preparation checklist. Kalau pada saat author itu submit ke artikel, itu kadang cuma main centang-centang aja itu di bagian submission preparation checklist ya. Sekalipun mereka memang banyak penulis yang sudah melihat secara keseluruhan di bagian author guideline, di gaya selingkuh ataupun di template-nya. Tapi sebenarnya terkadang ada juga yang penulis lupa. Misalkan pada saat dia menyiapkan naskah artikel, dia cenderung terbiasa misalkan dengan versi doc yang baru. Misalkan file type-nya itu docx, ternyata ada beberapa jurnal yang masih menggunakan versi naskah yang diterima itu menggunakan versi doc, misalkan yang tahun Microsoft 97 sampai 2003 misalkan seperti itu. Nah, sehingga hal-hal itu yang memang tidak tidak begitu signifikan, tapi sebenarnya itu merupakan bagian yang penting gitu ya. Kalau kita sebenarnya apa sih yang disebut dengan submission preparation checklist misalnya? Bahwa submission preparation checklist itu kan merupakan fase awal yang memuat daftar pemeriksaan untuk kalau kita bisa katakan bahwa ini adalah screening awal ya. Screening awal khususnya bagi editor, tapi ini utamanya bagi para penulis ya. Jadi ketika kita mau submit sebuah artikel ke dalam jurnal, itu tentu kita melihat dulu prasyarat apa yang diminta di awal secara administrasi, bahwa naskah kita akan diterima secara syarat ya, secara administrasi. Maka itu biasanya ada di submission preparation checklist. Kalau Bapak Ibu lihat di OJS 2 atau di OJS 3, tahulah kalau sekarang kan sudah lebih banyak pakai OJS 3 ya, beberapa OJS 2 saya kira di beberapa kampus sudah mulai upgrade tuh ke apa namanya ke OJS 3 mengingat statement yang sudah dikeluarkan oleh PKP berkaitan dengan OJS 2 yang sudah mungkin di close ya. Seperti itu. Kan biasanya ada defaultnya tuh, ada default dari submission preparation checklist yang itu mungkin nanti bisa diubah mengikuti dari gaya selingkung dan author guideline yang memang ditentukan oleh jurnal tersebut gitu. Lagi-lagi bahwa nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Helmi dan juga Kang Erlan ya berkaitan dengan gaya selingkung dan juga artikel template. Bagaimana itu adalah panduan utama dan itu bukan sesuatu yang ajeg. Artinya bukan sesuatu yang memang setiap jurnal harus seperti itu, tapi memang setiap jurnal memiliki kekhasan yang dia menentukan apa gaya selingkung yang akan digunakan. Nah, biasanya hal-hal yang bersifat syarat utama atau syarat awal itu dimasukkan ke dalam submission preparation checklist. Misalkan yang paling utama ada di dalam submission preparation checklist itu adalah bahwa penulis harus memastikan dirinya sendiri bahwa artikel yang disubmit ke dalam sebuah jurnal itu belum disubmit ke jurnal lain dalam konteks sebagai status yang apakah statusnya di decline atau segala macam gitu ya atau di reject misalnya seperti itu. Sehingga itu hal yang perlu disadari oleh semua penulis bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau itu dilakukan, ya itu dalam tanda kutip melanggar etika publikasi. Mungkin kalau Bapak Ibu menyimak materi-materi berkaitan dengan etika publikasi, itu banyak terjadi seperti itu. Nah, kemudian selain dari misalkan syarat utama itu model file type biasanya yang ditanyakan di dalam submission preparation checklist. Masih banyak autor terutama dari kalangan mahasiswa-mahasiswa kita ya itu di mahasiswa sarjana, mahasiswa magister ataupun di program doktor itu yang masih apa namanya melakukan submission dengan file type-nya misalkan PDF misalkan. Padahal
PDF, bisa saja sih dengan hari ini para reviewer juga mengomentari naskah-naskah yang sudah dalam bentuk PDF seperti itu ya. Tapi kebanyakan di Indonesia jarang sekali submission awal itu artikel atau naskah disubmit dalam bentuk file type-nya PDF ya. Hampir jarang sekali, lebih banyak menggunakan file doc dan lain sebagainya. Nah, itu yang lalu kemudian masuk ke dalam konteks apa namanya submission preparation checklist. Kemudian kita coba lihat apa sih sebenarnya fungsi utama dari submission preparation checklist ya. Kalau di OJS 3 itu sudah disebut checklist. Cuman di OJS 3 versi terbaru OJS 3.4 saya cek di mana letak ngeditnya ya. Tadi saya utak-atik di OJS 3.4 kok dia harusnya kan di OJS 3.3 sampai OJS 3 versi awal itu dia muncul di workflow ya. Nanti kita coba tampilkan di mana sih sebenarnya submission preparation checklist ini khususnya untuk para pengelola jurnal untuk melakukan editing ya dari default yang sudah dibuat oleh PKP-nya gitu ya. Di versi 3.4 kok nggak muncul? Dari tadi saya cari-cari di mana. Mudah-mudahan nanti ada yang sudah menggunakan versi 3.4 bisa melihat. Karena itu versi yang terbaru yang beberapa memang masih beberapa teman-teman di RJE masih menyarankan untuk tidak menggunakan itu karena ternyata ada bugs-nya juga gitu ya, masih ada bugs-nya. Jadi masih yang compatible, masih yang latest version yang versi 3.3.0.20 kalau tidak salah ya. Nah, baik lagi ke fungsi. Apa sebenarnya fungsi dari submission preparation checklist ya? Yang pertama adalah memudahkan penulis mengikuti guide jurnal. Kalau author membaca author guideline, terkadang kan dia terlalu terlalu banyak ya. Misalkan bagaimana penulisan judul dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diikuti. Tapi terkadang ada hal-hal yang memang tidak muncul di author guideline, itu munculnya di submission preparation checklist. Bener nggak sih file type yang ditentukan oleh satu jurnal ini sudah sesuai? Jangan-jangan nggak sesuai. Sehingga bisa saja misalkan terjadi hal yang dia diminta versi sekian, tapi pakai versi sekian. Ternyata editornya masih menggunakan versi doc yang belum update, sehingga filenya menjadi acak-acakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang lalu kemudian harus diperhatikan oleh setiap penulis dan juga editor pada saat menentukan submission preparation checklist misalkan. Di versi defaultnya bahkan ada yang menggunakan Open Office tuh. Di versi default itu selain dari doc atau dari file yang docx itu masih menentukan Open Office. Nah, memang untuk penggunaan Linux dan lain sebagainya kadang tidak menggunakan versi Microsoft Word ya, tapi dia menggunakan Open Office. Atau yang sekarang muncul di versi Android-nya menggunakan WebOS dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana menentukan itu? Nah, itu bisa menjadi preparation awal. Memang hal sepele sih, terkadang ayo udahlah nggak apa-apa gitu tuh. Tapi itu biasanya menjadi screening awal. Bener nggak nih si penulis serius mau melakukan submission artikel ke dalam jurnal kita? Jangan-jangan dia nggak serius. Jangan-jangan dia sudah jumawa duluan bahwa dengan substansi yang bagus mungkin diterima. Tapi terkadang ada beberapa artikel yang memang strict. Ada beberapa jurnal yang memang strict. Dia menerapkan beberapa kali screening dari sekian naskah yang masuk, dia akan lakukan screening. Misalkan secara substansi bagus, tapi pada saat dilakukan submission preparation checklist, dia tidak mengikuti sesuai dengan author guideline misalkan. Dia tidak mengikuti template misalkan. Dia misalkan spasinya juga nggak sesuai dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa saja jadi pertimbangan pengelola jurnal untuk melakukan decline di awal tanpa harus membaca terlebih dahulu substansinya misalkan. Kenapa? Ya boleh dong jurnal melakukan screening dan dia ingin mendapatkan naskah sesuai dengan naskah yang sudah dia sesuaikan berdasarkan kepada author guideline, gaya singgung, dan juga template-nya. Makanya diatur dalam submission preparation checklist. Fungsi yang kedua dari submission preparation checklist adalah memudahkan editor atau pengulas memeriksa artikel. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ini merupakan hal yang sepele, tapi kalau ini diterapkan, saya ingat tahun 2020 ya, sebelum COVID, 1 bulan sebelum COVID, saya main ke salah satu jurnal di Jogja. Dia menerapkan beberapa kali screening. Dia di tahun 2020 itu dia sudah peringkat 2, sudah diindeks oleh Sinta 2. Nah, dia menerapkan beberapa screening. Nah, salah satu screening yang paling ketat justru adalah di submission preparation checklist. Jadi ketika ada naskah yang masuk, yang kemudian dia tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita, padahal ini hanya baru syarat awal gitu tuh, baru tidak substansial banget. Mungkin
file docnya tidak sesuai, dia mengirimkannya misalkan docx atau dia mengirimkannya doc yang ini atau dia menggunakan OpenOffice. Ya kalau tidak sesuai dengan submission preparation certificate, itu jadikan screening awal, dia mungkin akan masuk kepada naskah yang akan di decline atau di reject atau di pending misalkan seperti itu. Nah, sehingga itu bisa memudahkan pengelola untuk apa namanya ya, melakukan cek, apalagi kalau seandainya naskah yang masuk, terutama jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Hari ini kan jurnal yang terakreditasi Sinta 5, misalkan yang peringkat 5, peringkat 4 kan, untuk kalangan mahasiswa-mahasiswa S2, mahasiswa S1 dengan integrasi publikasi dan tugas akhir, sekarang kan banjir juga tuh ya gitu tuh ya. Jadi nggak hanya jurnal peringkat 2 yang kebanjiran artikel ya atau yang sudah terindeks Scopus. Yang peringkat 5 misalkan salah satu jurnal yang dikelola oleh saya di kampus saya itu masih peringkat 5, karena jurnal baru banget, saya diminta untuk mendampingi jurnal tersebut. Kebetulan editornya ada di sini. eh, saya bilangin, pada saat baru terakreditasi peringkat 5 di tahun 2023 kalau tidak salah itu, di tahun 2023 akhir itu satu kali, dalam 3 bulan 4 bulan itu sudah masuk naskah sekitar 60 sampai 70 naskah. Nah itu kan melihat banyaknya apa namanya animo dari penulis, sehingga kita punya kontrol yang ketat gitu tuh untuk melihat. Tidak menutup kemungkinan jurnal-jurnal yang masih peringkat 5, yang masih peringkat 4 itu menerapkan secara ketat gitu tuh ya, naskah-naskah yang akan masuk gitu. Jangan karena kita masih peringkat 5 misalkan, ya sudahlah yang penting ada naskah gitu. Tapi buktinya ternyata naskah-naskah itu, ya itu karena dianggap masih peringkat 5, banyak penulis yang asal masukin naskah aja, bekas tugas mata kuliahnya, yang masih ada nama dosen sebagai dosen pengampu, yang masih ada nama mata kuliahnya, itu tidak dilakukan editing. Nah itu maka dilakukanlah submission preparation checklist untuk mengecek itu. Fungsi yang ketiga adalah melakukan seleksi keseriusan. Nah, ini yang saya katakan gitu tuh ya. Bahwa memang kalau seandainya penulis itu mau serius memasukkan artikel ke dalam sebuah jurnal, itu harus serius dari sejak syarat yang dianggap sepele gitu tuh ya. Kadang saya menerima artikel misalkan di beberapa jurnal yang saya kelola, itu memang melihat secara rigid keseriusan penulis gitu tuh. Dan senang banget kalau dapat penulis yang memang dia mengikuti author guideline, kemudian submission preparation checklist yang diminta sudah sesuai semua, kemudian gaya selingkungnya, template artikelnya tidak sama sekali ada yang meleset, spasinya, header dan lain sebagainya, sehingga itu memudahkan para editor atau journal manager untuk melanjutkan naskah tersebut ke editor, ke jurnal editor, ke section editor sampai ke tahap reviewer. Baru nanti pada saat di bagian substansi itu kan sudah bagian dari editor dan juga reviewer seperti itu. Nah, ini yang lalu kemudian menjadi fungsi dari submission preparation checklist gitu ya. Kalau saya nggak tahu, Bapak Ibu di sini masih ada yang mengelola dengan OJS 2 nggak jurnalnya? Atau sudah upgrade semua ini di sini? Nah, Ada masih ada yang Pak di, di masih YIN ada. Manado masih ada yang sebagian. Oh, masih sebagian ya. Iya. Nanti mungkin kalau yang di OJS 2, saya kira ini sudah apa namanya sudah lebih paham lah ya, bagaimana menentukan atau mengedit submission preparation checklist. Boleh berubah nggak sih submission preparation checklist itu gitu tuh ya? Sebenarnya itu dikaitkan kepada jurnalnya sendiri, jurnalnya mau mengubah atau enggak, dan itu dikembalikan kepada jurnal. Oke, sebelum kita lihat bagaimana sih bentuk SPC di dalam OJS, kita coba bahas tentang unsur-unsur SPC ya gitu. Tadi yang saya sudah singgung tentang file type dan lain sebagainya, itu unsur-unsur utama dalam submission preparation checklist. Nomor pertama misalkan format manuskrip sesuai dengan author guideline. Nah, biasanya di author guideline di awal memang ditentukan tuh bahwa artikel yang disubmit adalah artikel yang bebas dari submission lainnya. Artinya artikel yang memang tidak dalam masa tunggu atau tidak dalam masa editing di jurnal lain atau dan lain sebagainya. Terkadang yang paling baru-baru banget kemarin itu, saya sempat kesel banget dengan salah satu author
Jadi ada jurnal yang lagi kita bangun untuk Scopus, kemudian kita membuat satu sayembara menulis bagi penulis yang mengirimkan artikel, yang kemudian artikel tersebut apa namanya dianggap dinilai bagus, akan kita berikan reward ya. Waktu itu reward sampai di atas 5 jutaan kalau nggak salah ya, untuk 14 pemenang gitu. Nah, ada satu penulis yang kemudian kita anggap lolos karena artikelnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kemudian ternyata kondisinya si penulis ini juga submit artikel itu ke proceeding, artinya ke seminar internasional. Kepentingannya katanya untuk apa namanya untuk tugas akhir studinya gitu. Nah, padahal selang beberapa minggu sebelum kita publish, ternyata pada saat kita cek apa namanya ya, kita cek Turnitin kembali sebelum kita publish, loh kok jadi sekitar 80% ini isi naskahnya. Pas kami telusuri ternyata naskah tersebut juga sudah diterbitkan di dalam proceeding. Nah, itu yang mungkin memang perlu ditegaskan di dalam submission preparation checklist gitu ya. Sekalipun terkadang naskah itu kan kita nggak ketahuan ya. Kalau naskah yang dia submit ke tempat lain juga belum terbit, karena kita nggak tahu gitu bahwa naskah itu juga sudah terbit. Nah, mengalami itu, maka dipastikan bahwa benar si penulis yang mengirimkan artikel ini memang belum belum mengirimkan artikel ini ke dalam jurnal lain. Atau ada lagi yang terjadi adalah di artikel lain dia submit menggunakan bahasa Indonesia, tapi di jurnal yang kita kirim karena misalkan jurnal kita menerapkan bahasa Inggris, dia diterjemahkan tuh artikel tersebut ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga perlu dicek kembali. Sehingga menyesuaikan kepada format manuskrip sesuai dengan author guideline. Unsur spesial lainnya adalah tentang jenis file type yang tadi saya jelaskan ya. Kalau Bapak Ibu menentukannya doc, ya sudah doc. Kalau ada yang masuk docx, kalau ternyata dicek di awal Bapak Ibu mau kasih kesempatan, oh ini artikelnya bagus nih, ya tinggal dikirim ulang ke si penulisnya untuk melakukan apa namanya revisi. Kenapa harus direvisi? Gini, sebenarnya penilaian dalam tata kelola jurnal, di akreditasi jurnal, di DOAJ yang saya tahu misalkan yang Scopus dan lain sebagainya, itu kan yang paling penting adalah konsistensi dan tidak boleh kontradiktif. Salah satu contoh kontradiktif misalkan ini biasanya terjadi ketika teman-teman pada saat mengajukan submission ke DOAJ itu ditolak karena kontradiktif. Misalkan gini, dia menentukan bahwa author guideline-nya copyright-nya misalkan CC by SA misalkan, share like, misalkan seperti itu. Tapi pada saat di webnya, dia memang menuliskan share like, tapi pada saat diklik linknya, ternyata pas muncul linknya itu bukan CC by SA, tapi misalkan CC by Y misalkan. Tidak share like-nya. Nah, itu dianggap kontradiktif tuh. Nah, sama misalkan kalau Bapak Ibu menentukan bahwa file type-nya itu doc, harusnya juga konsisten bahwa yang diterima adalah doc. Atau Bapak Ibu bisa multi file ya, misalkan menerima doc 9723, menerima docx misalkan, menerima teks dari versinya Open Office misalkan, atau menerima WPS misalkan seperti itu. Kemudian fontnya, numbering, heading, level, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau membuat seperti itu ya berarti tentukan. Tapi kalau enggak, dan nggak sesuai dengan yang kita minta, ya itu bisa jadi alasan bahwa kita melakukan screening awal, baik itu mereject atau mendecline-nya. Sekalipun substansinya bagus, misalkan ketika dibaca secara sekilas, gitu. Misalkan seperti itu. Gitu. Yang kedua adalah manuskrip struktur. Nah, manuskrip struktur ini nanti dibahas di dalam template artikel ya. Kemudian yang keempat adalah struktur artikel. Struktur artikel ini kebanyakan memang di Indonesia menggunakan versi IMRAD ya, Introduction, Method, Result, and Discussion. Atau tim radar, itu Introduction, Method, Result, and Discussion, and Reference misalkan seperti itu. Sekalipun misalkan boleh IMRAD yang tekstual, boleh IMRAD yang tidak tekstual. Misalkan tidak harus ditulis bahwa ini adalah Result and Discussion, dia bisa langsung muncul subjudul, bisa saja gitu. Itu tergantung dari selingkungnya jurnal seperti itu. Nah, ini masuk dalam unsur SPC misalnya. Language, nah ini juga masuk. Kalau Bapak Ibu hanya menerapkan menerima jurnal dalam bahasa Inggris, ya berarti ketika ada artikel ternyata bahasa Indonesia, sebagus apapun substansinya, itu di-decline. Tapi boleh saja misalkan bahwa artikel ini menerbitkan artikel dalam dua bahasa, misalkan bahasa Inggris dan bahasa Arab misalkan.
tapi menerima artikel dari bahasa Indonesia yang nanti akan diterjemahkan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau Bapak Ibu misalkan membuat author guideline di SPC juga dibuat misalkan yang diterima adalah artikel yang berbahasa Inggris, maka ya sudah berarti artikel berbahasa Inggris. Tapi bisa saja menentukan bahwa kita menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris, tapi kita menerima artikel dalam bahasa Indonesia. Boleh, itu boleh kok. Boleh, itu tinggal disebutkan di dalam author guideline dan di submission preparation checklistnya gitu kan. Salah satu jurnal yang, tapi saya nggak tahu ya hari ini masih atau enggak. Salah satu jurnal yang menerapkan seperti itu di Studia Islamika punya PPIM UIN Jakarta. Seingat saya dan setahu saya di kemarin-kemarin, tapi nggak tahu ya yang sekarang ya sudah berubah atau belum. Dia mengakomodir Studia Islamika itu mengakomodir artikel berbahasa Indonesia. Sekalipun nanti pada saat diterbitkan itu tidak dalam bahasa Indonesia. Diterbitkannya nanti diterjemahkan oleh mutarjim, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena kebanyakannya artikel yang disubmit di Studia Islamika itu berbahasa Inggris ya gitu. Nanti mungkin bisa ditanya ke Mas Nida ya, yang mengelola Studia Islamika gitu. Seingat saya, dia mengakomodir artikel berbahasa Indonesia ketika substansi bagus dan sesuai dengan gaya selingkung, sesuai fokus and scope. Nah, nanti pada saat diterbitkan, dia diterbitkan ke dalam bahasa Arab kalau tidak salah, yang kalau naskahnya berbahasa Indonesia. Kemudian table, figur, graphs ini juga ditentukan, gitu ya. Sekalipun bisa saja ini tidak dimasukkan ke dalam submission preparation checklist, tapi cukup dimasukkan ke dalam author guideline. Tapi kalau mau rigid dan mau lengkap ya dimasukkan. Karena penulisan table, figur itu kan kadang orang nggak mau mengikuti gaya selingkung atau author guideline yang kita tentukan. Dia asal jeblak aja apa namanya table seperti biasa dia pakai di Word. Ternyata kita membuat apa format tabling tidak seperti itu, sesuai dengan standar misalkan. Kemudian fact and details, kemudian simbol, formula, konsistensi, gambar atau tabel dan lain sebagainya. Ini author information, kemudian nama dan kontribusi, pernyataan conflict of interest, cover letter, sama pernyataan APC. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang menggunakan APC, kan biasanya kita menggunakan ada apa namanya ya, ada letter agreement ya antara kita dengan pengelola jurnal. Dengan hari ini misalkan, hari ini bahwa dilihat APC itu dianggap pendapatan nih oleh beberapa kampus yang menggunakan Satker BLU, sehingga itu nggak bisa di transfernya ke rekening pengelola, dia harus ke rekening kampus misalkan seperti itu. Nah, itu biasanya ada di pernyataan APC, APC-nya misalkan ditransfer ke mana dan lain sebagainya. Itu dibuat di sini gitu, dibuat di submission preparation checklist. Sehingga penulis sadar bahwa penulis tahu dia harus melakukan letter agreement, dia siap membayar kalau seandainya artikelnya dinyatakan diterima. Kemudian informasi lainnya yang diperlukan di dalam submission preparation checklist. Nah, itu yang merupakan bagian dari unsur-unsur dari SPC. Nah, kalau pengaturan dan lain sebagainya, saya kira ini teman-teman yang sudah lama mengelola sudah lebih tahu. Nah, cuman ini yang di bagian apa namanya, yang di bagian OJS 3, yang versi terbaru, kalau Bapak Ibu ada yang sudah menginstal versi 3.4, saya barusan banget cek di versi 3.4, loh di bagian workflow tidak ada checklist gitu. Nah, ini belum saya cari lagi di mana nih. Kalau cara mengeditnya dari default kan tinggal klik edit di bagian, baik itu di OJS 2 ataupun di OJS 3. Di OJS 2 jauh lebih mudah. Submission preparation checklistnya tinggal dimasuk-masukkan aja sesuai. Nah, ini nanti yang akan biasanya muncul pada saat author submit artikel. Nah, dia akan muncul tuh. Biasanya dicentang-centang-centang nih. Terkadang orang asal centang-centang aja tapi nggak dibaca gitu. Ternyata itu nggak sesuai. Nah, ada kejadian sendiri author, loh, kok naskah saya baru sehari masuk sudah decline gitu. Dalam sekian jam ini gimana ceritanya belum dibaca. Nah, biasanya jurnal tersebut melakukan atau menerapkan SPC yang cukup ketat sehingga dia lihat kalau ternyata naskahnya tidak sesuai dengan submission preparation checklist, yang ngapain dipertahankan. Artinya penulis tersebut tidak serius untuk submit ke dalam jurnal yang kita kelola, misalkan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sharing. Ke depannya mungkin lebih ke dialog aja ya, Mas Arul ya, karena kan sifatnya ini sharing session gitu ya. Tidak bermaksud menggurui, tapi sifatnya sharing session saja.